Saat meletusnya Perang Dunia Kedua, Berlin yang sebagai ibu kota Nazi Jerman mendapat serangan udara hingga ratusan kali oleh RAF Inggris dari tahun 1940 hingga 1945, oleh Angkatan Udara ke-8 USAAF Amerika Serikat dari tahun 1943 hingga 1945, oleh Angkatan Udara Prancis dari tahun 1944 hingga 1945, dan oleh Angkatan Udara Merah Soviet dari tahun 1941 hingga 1945. Total bom yang dijatuhkan oleh Inggris dan Amerika adalah 68.517 ton, sementara dari Soviet sekitar 40.000 ton. Akibat pemboman tersebut, sebanyak 1,7 juta penduduk terpaksa mengungsi dan banyak bangunan hancur total. Ketika Perang Dunia Kedua baru saja meletus, Amerika Serikat yang saat itu masih netral mengeluarkan permintaan kepada pihak yang berperang untuk membatasi serangan udara mereka terhadap sasaran militer. Inggris dan Prancis sepakat untuk melarang penerbangnya mengebom kawasan non-militer, asalkan Jerman juga berperilaku demikian. Tanggal 14 Mei 1940, pesawat Jerman dengan sengaja mengebom kawasan sipil Rotterdam, Belanda, yang menewaskan hampir 1.000 orang. Akibatnya, pemerintah Inggris marah besar dan mengubah kebijakan perang udaranya. Inggris kemudian mengizinkan para penerbangnya untuk melakukan serangan bebas di kawasan yang dianggapnya memiliki nilai strategis, sekalipun itu rumah penduduk. Serangan udara pertama RAF di pedalaman Jerman terjadi pada malam tanggal 10 Mei 1940. Yang disusul dengan pemboman Berlin oleh Prancis tanggal 7 Juni 1940. Satu pesawat Prancis menjatuhkan bom seberat 250 kg dan sekotak bom pembakar 22 pon. Jerman sama sekali tidak mendeteksi datangnya pesawat musuh dan tiba-tiba saja, boom! Bom-bom berjatuhan di sekitar industri kelistrikan Siemens yang membuat ketenangan Berlin berubah menjadi gemuruh oleh raungan sirene dan tembakan-tembakan anti pesawat. Jerman dibuat malu oleh pengeboman tersebut. Terlebih awak pesawat Prancis berhasil melarikan diri. Saking malunya, Kementerian Propaganda Jerman menyampaikan kepada publik bahwa mereka tengah berlatih serangan udara. Tanggal 25 Agustus 1940, untuk pertama kalinya RAF menjatuhkan bom mereka di atas kota Berlin, yang menandai dimulainya pengeboman untuk Berlin. Dalam pengeboman tersebut, pesawat-pesawat Inggris banyak yang terpaksa kembali ke pangkalan akibat jauhnya perjalanan, yaitu sekitar 930 km. RAF berhasil menjatuhkan bomnya di atas kota Widing, Reinickendorf, dan Lichtenberg. Pemboman ini tidak menimbulkan korban jiwa dan kerusakan material juga tidak terlalu besar, namun sangat berpengaruh terhadap psikologis Hitler. Akibatnya, Hitler memberi perintah kepada angkatan udaranya yang sedang sibuk dalam Battle of Britain untuk mengalihkan sasaran dari lapangan udara dan pertahanan udara Inggris ke kawasan sipil Inggris. Jerman sangat menyadari pentingnya shelter bomb dan mulai membangun 5 perlindungan besar, yaitu di kebun binatang, stasiun Anhalt, Humboldthain, Friedrichshain, dan Gleisbach. Banyak gedung pemerintah dibuat tempat perlindungan udara. Salah satunya adalah Fall Bunker yang dekat dengan gedung kanselir. Kelak bunker tersebut menjadi rumah akhir bagi Adolf Hitler. Tanggal 29 Agustus, RAF mengebom stasiun Görlitzer dan daerah pemukiman di sekitarnya. Akibatnya, 12 warga tewas dan 28 warga lainnya luka berat. Tanggal 31 Agustus, RAF menjatuhkan bom di pusat kota Siemensstadt dan Neukölln. 6 orang terluka, namun tidak diketahui berapa jumlah korban tewas. Tanggal 4 September, RAF kembali menjatuhkan bom di pusat kota Berlin. Tidak ada korban jiwa, kerusakan material juga tidak terlalu besar. Memasuki tahun 1941, serangan udara terhadap Berlin semakin intens. Tanggal 10 April 1941, RAF menjatuhkan bom di sekitar gedung opera Unter den Linden. Gedung ini terbakar habis dan pemukiman di sekitarnya rusak parah. Tanggal 7 hingga 12 Agustus, Uni Soviet memulai partisipasi pemboman ke Berlin. 4 kelompok mengebom yang bergantian berhasil menjatuhkan puluhan ton bom.
Namun operasi udara ini sempat terkendala akibat kemajuan Jerman di Estonia. Tanggal 5 Agustus hingga 3 September, Soviet kembali melakukan serangan pemboman ke Berlin. Tidak diketahui berapa jumlah korban jiwa dan seberapa parah kerusakan yang ditimbulkan. Tanggal 4 hingga 8 September, Soviet bergantian dengan RAF mengebom Berlin untuk kesekian kalinya. Pesawat pencegat Luftwaffe berhasil menjatuhkan 21 bomber RAF. Penerbang Inggris kemudian mengalihkan sasaran yang lebih ringan ke wilayah Ruhr. Serangan ini menewaskan lebih dari 100 orang penduduk. Setelah serangan Jepang di Pearl Harbor, Amerika yang netral segera bergabung dalam Perang Dunia II. Dan pada tanggal 11 Desember 1941, Amerika Serikat dan Jerman saling menyatakan perang. Memasuki tahun 1942, warga Berlin bisa sedikit bernapas lega karena tidak ada serangan udara yang berarti. Tercatat hanya ada satu kali pemboman, yaitu oleh Angkatan Udara Soviet pada tanggal 26 Agustus. Warga Berlin tidak menyadari jika bahaya yang lebih besar sedang mengintai mereka, karena Amerika Serikat yang netral baru saja memasuki Perang Dunia yang sudah pasti bakal ikut mengirim ribuan pesawat bomber untuk meratakan Berlin. Setelah beristirahat cukup lama, tanggal 16 Januari hingga 30 Maret 1943, RAF kembali melanjutkan pemboman ke Berlin dengan sasaran distrik Tempelhof, Deutschlandhalle, Katedral St. Hedwig, Universitas Berlin, dan beberapa gedung hiburan. Pemboman ini menyebabkan ribuan orang tewas dan puluhan ribu rumah hancur. Inggris sendiri kehilangan puluhan pesawat akibat ditembak jatuh Luftwaffe dan pertahanan udara Berlin. RAF kembali mengebom wilayah Jerman pada tanggal 23 Agustus hingga 3 September 1943. Distrik Langwit nyaris hancur akibat dibom oleh 727 pesawat bomber Inggris. Korban jiwa dan kerusakan material tidak terhitung jumlahnya. Sementara Inggris sendiri kehilangan 57 pesawat. Tanggal 18 hingga 26 November, pemboman RAF hampir menghancurkan seluruh distrik di Berlin. Pemerintah Jerman tidak tinggal diam dan mulai mengevakuasi orang-orang untuk keluar dari Berlin dan selanjutnya menetap di desa-desa yang jauh dari pusat kota. 1 juta orang berhasil dievakuasi, namun banyak yang memilih kembali, ditambah masuknya pengungsi dari wilayah timur. Hal tersebut tentunya dapat menambah jumlah korban pengeboman. Pemboman Berlin terus berlanjut hingga memasuki tahun 1944. Kekuatan udara Inggris telah mengalami kenaikan karena Prancis, Belanda, dan Polandia yang telah diduduki oleh Jerman mengalihkan personel udara mereka kepada RAF dan beroperasi di bawah naungan Angkatan Udara Inggris. Tanggal 27 Januari 1944, 481 pengebom RAF menjatuhkan 1.761 ton bom ke kawasan padat penduduk di Berlin. RAF kehilangan 33 pesawat akibat tembakan anti pesawat dan tembakan pesawat Luftwaffe. Tanggal 15 Februari, RAF kembali mengebom Siemensstadt Berlin. Pemboman tersebut menghancurkan satu kawasan. Tanggal 4 Maret 1944, Angkatan Udara ke-8 atau Angkatan Udara Strategis Amerika Serikat di Eropa atau juga bagian dari USAAF yang beroperasi di Eropa meluncurkan misi pengeboman pertama terhadap wilayah Berlin. Pengeboman terus berlanjut pada tanggal 6 dan 8 Maret dengan total pengebom sekitar 2.000 pesawat bomber. Serangan tersebut menyebabkan kerugian 143 pengebom hilang dan 23 pesawat pengawal hilang, termasuk pesawat tempur terbaru jenis B-51 Mustang. Namun ternyata kerugian besar juga dialami oleh Jerman, yaitu kehilangan 160 pesawat, ditambah kerugian dari pertahanan udara dan bangunan yang hancur. Jerman tidak pernah bisa mengganti kerugian mereka, sementara Amerika dapat mengganti kerugian mereka hingga berlipat-lipat. Pada dasarnya, serangan udara Amerika terhadap Berlin tidak lain adalah untuk tujuan politis, yaitu untuk persatuan dengan seluruh negara yang memerangi Jerman dan untuk membantu gerak laju pasukan Soviet. Tanggal 24 Maret, RAF kembali membom Berlin dengan 739 bomber. 72 pesawat berhasil dihancurkan oleh tembakan anti pesawat dan pesawat pencegat Luftwaffe.
Pada pertengahan 1944 hingga awal 1945, pengeboman di Berlin mengalami penurunan karena pada saat itu pesawat-pesawat sekutu di front barat lebih difokuskan untuk mendukung pertempuran besar-besaran sejak invasi Normandia. Sementara di front timur, Soviet juga sibuk meluncurkan serangan besar-besaran mereka, salah satunya di Operasi Bagration. Sekalipun pengeboman telah mengalami penurunan, namun jumlah bom yang dijatuhkan justru meningkat dengan tajam. Tanggal 3 Februari 1945, USAAF kembali menyerang Berlin dengan kekuatan 1.500 bomber yang dikawal ketat oleh 1.000 fighter. Benteng terbang B-17 menjatuhkan 2.000 ton bom berdaya ledak tinggi dan 250 ton bom bakar. Laporan militer Jerman menyebutkan 2.894 orang tewas, 20.000 orang terluka, dan 120.000 orang kehilangan tempat tinggal. Namun militer AS memperkirakan jumlah korban lebih tinggi dari laporan Jerman, yaitu sekitar 25.000 korban tewas. Pemboman tersebut menewaskan banyak pekerja paksa dan hakim terkenal Nazi Roland Freisler. Serangan ini juga menghancurkan setidaknya 500 pabrik persenjataan serta membakar habis istana kota Berlin. Tanggal 26 Februari, 1184 pengepom AS kembali menjatuhkan 1628 ton bom peledak tinggi dan 1258 ton bom pembakar di jantung rais Nazi. Tanggal 18 Maret, AS lagi-lagi menyerang Berlin dengan 1200 pesawat pengepom. 3000 ton bom berhasil dijatuhkan dan menjadi serangan terberat di Berlin. Pesawat terbaru Jerman bermesin jet Messerschmitt Me-262 memang cukup ampuh untuk melakukan pencekatan, namun banyak yang hancur ketika berada di landasan. Tanggal 10 April, USAAF mengakhiri serangan udaranya di Berlin dengan kekuatan 1.232 pesawat dan disusul oleh serangan terakhir Inggris pada tanggal 19 April 1945. Karena pada saat itu pasukan darat dari sekutu barat maupun Soviet telah mendekati Berlin dan tidak memungkinkan lagi dilakukan pengeboman. Namun Soviet tetap melakukan beberapa kali pengeboman rendah, yaitu sebagai dukungan untuk pasukan darat. Ibu kota Berlin semakin hancur ketika Soviet memulai Battle of Berlin, di mana kota yang sudah porak-poranda kembali dihancur leburkan dengan tembakan artileri. Berlin adalah kota Jerman yang mendapat serangan udara terbanyak dengan korban lebih sedikit dari kota Jerman lainnya jika dihitung sejak dari meletusnya Perang Dunia Kedua. Tercatat sedikitnya terdapat 363 serangan udara di Berlin dengan 85 serangan dalam waktu 1 tahun. Wilayah Jerman yang dibom cukup parah adalah kota Dresden yang menyebabkan kematian sekitar 25.000 orang dan menghancurkan wilayah seluas 6,5 km hanya dalam 2 hari serangan. Atau pemboman kota Hamburg dengan korban 37.000 orang hanya dalam seminggu serangan. Sejarawan Jerman menyebut jika korban pemboman Berlin mencapai 30.000 orang. Namun catatan pribadi seorang kolonel di kepolisian Jerman menunjukkan 49.600 orang tewas akibat pemboman Berlin. Di akhir perang, 28,5 km persegi dari area Berlin menjadi reruntuhan dan puing yang berserakan. Bahkan butuh bertahun-tahun lamanya untuk bisa membangun Berlin kembali. Terlebih setelah Perang UC terjadi konflik antara sekutu barat dengan Soviet yang membuat pembangunan kembali menjadi terkendala. Dalam misi pengeboman Berlin, jumlah kerugian Inggris adalah 2.600 awak tewas, 1.000 awak menjadi tawanan perang, dan 500 pesawat hilang. Sementara kerugian Luftwaffe 4.000 awak tewas, 10.000 awak terluka, dan 256 pesawat hancur. Dan penduduk Berlin yang kehilangan tempat tinggal adalah 450.000 jiwa.